Baiklah semuanya, saat kalian berpikir keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, ternyata bisa. Izinkan saya membawa kalian 20 tahun ke belakang. Jika kalian diberitahu bahwa keselamatan perempuan sedang terancam, bagaimana masyarakat Inggris akan meresponsnya? Kita semua tahu jawabannya. Akan ada kampanye tanpa henti, iklan TV, pesan-pesan publik, semuanya berfokus pada perlindungan perempuan dan anak perempuan. Kita bahkan melihat ungkapan seperti semua laki-laki itu babi atau semua laki-laki itu sampah menjadi sesuatu yang dianggap normal. Dan lihat, saya hidup di era itu. Saya bahkan tidak keberatan karena tujuannya jelas, membuat masyarakat lebih aman bagi perempuan. Dan sejujurnya, itu berhasil. Kita melihat tekanan budaya yang nyata pada pria. Gerakan seperti Me Too atau No Means No. Gerakan-gerakan itu mulai mengubah perilaku pria. Kekerasan menurun, masyarakat menjadi lebih lembut, pria menjadi lebih lembut, dan sejujurnya itu adalah hal yang baik. Saya tidak mengeluh tentang itu. Tapi kemudian sesuatu berubah. Gerakan yang sama yang memperjuangkan keselamatan perempuan mengambil arah yang sangat aneh. Gerakan itu memberi dirinya pilihan biner. Membela perempuan dengan tegas atau mulai mencari-cari pembenaran bagi budaya asing. Dan kamu sudah tahu ke arah mana gerakan itu memilih. Sekarang kita melihat peningkatan kekerasan di tempat-tempat yang dulunya membanggakan diri sebagai tempat yang aman bagi perempuan. Dan orang-orang yang dulu paling vokal tentang hak-hak perempuan sekarang menjadi sangat diam karena mereka sudah memilih pihak. Mereka bukan hanya tidak menyuarakannya lagi, mereka bahkan tidak punya solusi apapun. Lihat potongan koran ini. Gadis sekolah, alarm pemerkosaan migran. Gadis-gadis sekolah yang ketakutan diberikan alarm oleh polisi karena ada kekhawatiran mereka sedang diintai oleh pencari suaka dari hotel penampungan migran terdekat. Kamu tahu, hotel-hotel penampungan migran itu tempat mereka menampung orang-orang, tempat mereka membawa orang-orang dari negara dunia ketiga, budaya yang penuh nafsu, semuanya pria-pria muda usia tempur, penuh nafsu, putus asa, kesepian, bosan. Lalu mereka melihat gadis-gadis ini berjalan-jalan. Mereka bahkan belum pernah melihat gadis-gadis sebelumnya omong-omong. Satu-satunya gadis yang pernah mereka lihat adalah yang memakai burka atau anggota keluarga mereka sendiri. Itu saja yang pernah mereka lihat. Mereka telah melewati medan yang berbahaya, selat Inggris yang ganas. Dan sekarang adalah waktunya untuk memetik hasil dari perjalanan yang mengerikan itu. Jadi sekarang mereka berkeliaran di berbagai tempat dan mengganggu para gadis. Kami tidak mengharapkan itu. Masyarakat kami tidak siap untuk ini. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pedofil di barat. Ya, pasti ada pedofil sendirian duduk di bangku entah di mana, mengincar korban berikutnya. Tapi dia berhati-hati, dia takut, dan seluruh masyarakat akan langsung menyerangnya jika ada yang mencurigai sesuatu. Tapi siapa yang berani mendekati pria-pria ini? Mereka membentuk geng berisi 5 atau 10 orang. Semua orang ingin menghindari itu. Apalagi kalau kamu seorang siswi berusia 14 tahun, bayangkan saja. Jadi daripada membantu mereka, polisi malah berpikir, oh, mari kita beri mereka alarm saja. Jika kamu merasakan diserang, tekan tombol ini, kata polisi tadi malam. 2 remaja diberi nasihat keamanan dan alarm darurat pribadi. Rupert Lowe jelas telah mentweet ini. Jika seorang pejabat publik dengan sengaja dan sadar menempatkan migran dunia ketiga yang berbahaya dan belum diperiksa di dekat sekolah, pemerintahan Britania yang dipulihkan akan memenjarakan mereka. Dan kita juga perlu melakukan sesuatu terhadap para hakim ini, teman-teman. Para hakim ini. Kalian tahu, tadi aku baru saja membaca tentang pria kulit hitam yang membunuh Irena, pengungsi Ukraina di Amerika, ketika pria itu secara acak menikamnya dan dia berkata, aku dapat yang kulit putih. Dia tidak akan diadili karena dia sudah menjalani evaluasi psikiatri dan dinyatakan tidak layak untuk diadili. Biar aku bacakan lagi beberapa informasi dari situ. Miss Joe menulis tweet yang bagus. Dia mengatakan 91 pencari suaka ditempatkan di Hotel Mercury dekat Dumfries, Skotlandia. Apakah Dumfries atau Dumfries? Kedengarannya seperti Dumfries. Sekarang, siswi remaja diberikan alarm karena ada laporan bahwa para pria tersebut melecehkan mereka, mengambil foto mereka. Oh, bagus sekali. Dewan lokal telah membicarakan tentang zona penyangga di sekitar hotel. Kamu tahu, jadi kita akan membuat zona penyangga. Kamu hanya boleh nongkrong di area itu, tapi tidak boleh melewati batas itu. Ya, semoga berhasil menegakkan aturan itu. Kenapa membebaskan mereka? Kenapa membebaskan mereka di masyarakat yang beradab dan saling percaya? Oke, ketika para pemuda putus asa dan bosan, dan mereka tidak punya kesempatan untuk bergaul dengan perempuan,
mereka melakukan hal-hal seperti ini. Hal ini bahkan diamati oleh tentara Amerika dan Inggris selama Perang Dunia II di Prancis dan Jerman. Tapi skalanya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Tentara Merah. Namun ada banyak kasus kekerasan seksual terhadap wanita Jerman dan Prancis, terutama oleh pasukan Amerika. Tapi orang-orang ini, saya bilang, tertinggal 1 abad dibandingkan tentara Amerika yang masuk ke Prancis pada tahun 1943. Lihat apa yang dikatakan Patrick Christie tentang hal itu. Saya suka videonya. Saya fikir ada kurangnya transparansi yang mengkhawatirkan dari pemerintah tentang berapa banyak pelaku kejahatan seksual pencari suaka yang ada di Inggris. Home Office atau Crime Prosecution Service tidak menyimpan catatan tentang mereka. Ya, saya tidak bisa membantu. Bagaimana kita bisa melihat sejauh mana mereka berusaha agar hal itu tidak kembali dan merugikan mereka? Kenapa kamu tidak menyimpan catatan tentang hal seperti itu? Kenapa? Hanya kalau kamu tidak ingin itu berbalik menyerang. Alasan utama mengapa ada perdebatan apakah pria Pakistan secara tidak proporsional terlalu banyak terlibat dalam skandal geng adalah karena polisi tidak mencatat etnis mereka. Kenapa? Kenapa kamu tidak mencatat etnis orang? Amerika selalu melakukan itu. Tapi saya penasaran, apakah itu memang disengaja? Itu juga sudah menjadi. Kami hanya mengambil sidik jari dan analisis wajah. Setiap imigran ilegal harus diambil DNA-nya saat tiba. Dengan begitu, kita akan langsung tahu jika salah satu dari mereka melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang. Dan jika anda membuka situs web pemerintah sekarang, anda akan melihat halaman yang cukup mengejutkan ini. Di situ tertulis, informasi ini ditujukan bagi siapa saja yang merasa kasus imigrasi mereka mungkin telah dipengaruhi oleh permintaan tes DNA yang tidak semestinya. Penyediaan bukti DNA dalam kasus imigrasi seharusnya selalu bersifat sukarela dan tidak pernah wajib. Sebuah saluran bantuan telah disediakan bagi siapa saja yang merasa bahawa. Mengapa mereka lebih peduli pada hak asasi manusia, orang-orang yang sama sekali tidak kamu kenal? Kamu tidak tahu apakah orang ini telah melakukan serangkaian pembunuhan di Afghanistan, tapi kamu lebih peduli pada hak asasi mereka daripada hak asasi, keselamatan, dan kesejahteraan warga negaramu sendiri. Itu sama sekali tidak masuk akal. Hal ini saja sudah merupakan sebuah skandal. Rasanya seperti mereka benar-benar berniat menghancurkan masyarakat mereka sendiri. Beberapa dari kita cukup tua untuk mengingat bahwa masyarakat Eropa dulu adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi, indah, makmur, dan damai selama waktu yang sangat lama. Kembali ke tahun 70-an, 80-an, dan 90-an. Jelas, saya tidak hidup pada masa itu, tapi banyak orang yang telah menyaksikan hal ini. Kita punya film-film dari era tersebut. Kemunduran Britania Raya hanya dalam 20 tahun terakhir ini benar-benar luar biasa. Mereka mungkin telah terpengaruh untuk mendapatkan nasihat dan dukungan. Apa mereka sedang bercanda? Serius? Bagaimana dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Britania Raya untuk berasa aman di jalanan mereka? Dan sekarang kita punya Sir Keir Starmer dan Yvette Cooper yang angkat bicara dan mengatakan bahawa polisi harus lebih transparan tentang kewarganegaraan dan status suaka para tersangka kriminal. Maksud saya, mereka benar-benar terbagu ke, bukan? Ini yang dikatakan di Radio 4. Kami pikir harus ada transparansi. Jadi kami pikir lebih banyak informasi harus diberikan. Dan saya sudah memberikan contoh kepada anda dalam kasus tersangka Iran, di mana lebih banyak informasi telah diberikan. Masalah yang perlu kita akui adalah bahawa ada saat-saat dalam proses pengadilan di mana ada masalah hukum, di mana Crown Prosecution Service saat ini akan mengatakan bahawa informasi tertentu tidak dapat diberikan, padahal kita mungkin berfikir seharusnya informasi itu bisa diberikan. Bagaimanapun saya tidak ingin membosankan Anda dengan detail-detail ini, tapi izinkan saya menyampaikan beberapa statistik kepada Anda, oke? Lihatlah ini. Tingkat per 100.000. Inggris dan Wales pada tahun 2008 angkanya dulu 36 per 100.000. Oke. Pada tahun 2023 angkanya mengalami kenaikan sebesar 221% dan naik menjadi 117. Hampir sama kejadiannya di mana-mana. Saya rasa kondisinya jauh lebih buruk di Swedia. Prancis 280%. Satu-satunya negara yang kondisinya lebih baik adalah negara-negara yang tidak terbuka untuk migran ilegal. Lituania, tidak ada yang pergi ke sana. Siprus, tetap sama. Slovakia, Polandia, Bulgaria. Saya tidak tahu kenapa Hungaria ada di sana, kecuali ada sesuatu yang sangat salah dengan pria Hungaria. Ini butuh informasi lebih lanjut. Lihat ini. Pelanggaran seksual per 10.000 orang. Lihat siapa yang ada di puncak, Afghanistan.
Lalu Eritrea, Namibia, Chad, Moldova, Sudan, Burma, Kongo, Albania, Angola, dan Britania Raya ada di paling bawah. Dan ini termasuk juga pria-pria Pakistan, India, dan Bangladesh, semua pria yang lahir dengan kewarganegaraan Britania Raya. Semua dari mereka, geng-geng grooming dan geng-geng lainnya, semuanya tetap tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Lihat perbedaan skala kejadiannya. Dan ini adalah tingkat vonis bersalah untuk kejahatan kekerasan per 10.000 orang. Kongo, 186 pria asal Kongo dihukum karena suatu jenis kejahatan kekerasan dari setiap 10.000 orang. 186 dari 10.000. Britania Raya yang ada di posisi paling bawah hanya 15. Bisa kamu percaya ini? Itu 11 kali lebih banyak dari rata-rata Britania Raya. 11 kali lebih banyak. 11 kali berarti 1.100%. Oke, itu bukan berarti 110%, hanya sekedar mengingatkan saja. Somalia 8 kali lebih banyak. Afghanistan 6,4 kali lebih banyak. Irak, Gambia, Maroko, Namibia, semua negara ini di atas patokan Inggris. Ini seharusnya menjadi patokannya. Beberapa orang bahkan akan berpendapat bahwa angka itu masih terlalu tinggi karena itu sudah termasuk banyak orang dari budaya lain yang sekarang dianggap sebagai orang Inggris. Seolah-olah ini belum cukup buruk, mereka mulai mengimpor hal ini. Dan mereka masih belum melakukan apa-apa tentang hal itu. Saya tidak bisa memahami hal ini. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa diizinkan. Saya rasa ini karena orang-orang ini tidak kompeten. Keir Starmer tidak kompeten. Dia mewakili sebuah ideologi yang seharusnya merangkul semua orang yang datang ke Inggris, baik secara legal maupun ilegal, terutama yang ilegal. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Mereka tidak kompeten, ideologi mereka tidak mengizinkannya, anggota parlemen mereka tidak mengizinkannya. Masalahnya adalah mereka sudah kehabisan pilihan. Kamu butuh otoritas, figur otoriter seperti seorang diktator sejati, atau kamu butuh partai politik yang memiliki mandat politik untuk ini. Kurang lebih seperti yang dikatakan Rupert Lowe. Reform, aku tidak tahu. Aku rasa reform akan terus. Berbicara tegas. Tapi ketika dia berkuasa, mungkin dia tidak bisa melakukannya. Satu-satunya cara Nigel Farage mungkin akan melakukan sesuatu adalah jika dia berada di bawah banyak tekanan dari partai-partai sayap kanan yang lebih ekstrim seperti Restore Britain atau Advance UK dan sebagainya. Jika tidak, semakin lama kita menunda ini, semakin subur pula lahan bagi seorang diktator otoriter yang kuat. Jangan berpikir bahwa kamu kebal terhadap hal itu. Jangan berpikir bahwa itu tidak bisa terjadi padamu hanya karena kamu adalah Inggris Raya, tempat lahir peradaban modern. Jangan berpikir begitu, karena naluri mempertahankan diri itu sangat-sangat kuat. Bukan hanya untuk manusia saja. Menurutku, itu adalah naluri terkuat dalam makhluk hidup. Jadi ketika keselamatan, mata pencaharian dan hidup seseorang dalam bahaya, atau mereka merasa itu dalam bahaya, aku tidak peduli seberapa berkelas dirimu. Aku tidak peduli seberapa beradab menurutmu dirimu, atau universitas mana yang kau masuki. Seperti kata orang, anarki itu cuma berjarak 3 kali tak makan. Jadi ketika keadaan menjadi sulit, kita semua mampu melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Itulah mengapa penting untuk menjaga masyarakat kita tetap terkendali. Tetap junjung supremasi hukum, miliki semacam keteraturan. Tapi sepertinya semuanya berantakan karena para pemimpin yang tidak kompeten, pemimpin yang ideologinya sudah hampir punah di zaman sekarang ini. Kita sedang menuju ke masyarakat yang akan kurang memiliki belas kasihan, yang akan jauh lebih kejam karena kita tidak lagi memiliki kemewahan hidup yang nyaman. Anak-anak perempuan orang dilecehkan, diserang, pria-pria ditusuk, dan ada penjahat yang jelas. Menurutmu, bagaimana hasilnya nanti? Hasilnya tidak akan seperti yang kamu bayangkan.